Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah. Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwa manusia di dunia ini hanya ada dua yang baik. Orang yang berilmu atau orang yang mau belajar. Di luar itu statusnya tidak jelas. Menjadi orang alim itu penting agar kita memiliki cara berpikir yang jelas. Islam bukan sekadar dogma, tapi sebuah kebenaran rasional. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran mendidik logika manusia saat menghadapi berbagai ideologi di dunia yang fana ini. Dahulu, orang kafir Mekah itu pintar-pintar namun terjebak logika yang keliru. Mereka heran bagaimana mungkin urusan dunia yang begitu banyak hanya diurus oleh satu Tuhan. Mereka berpikir kalau urusan banyak maka Tuhannya pun harus banyak agar semua tertangani. Lalu Allah memberikan sebuah perumpamaan cerdas. Bayangkan ada seorang pelayan yang memiliki banyak majikan dan setiap majikan memiliki perintah yang berbeda-beda. Pelayan itu pasti bingung dan stres. Manusia tidak akan siap memiliki banyak tuan dengan selera berbeda. Bandingkan dengan orang yang hanya punya satu majikan. Hidupnya pasti lebih tenang karena pintunya jelas, aturannya satu dan perintahnya konsisten. Inilah logika dasar mengapa Tuhan itu harus esa. Satu pintu itu jauh lebih rasional bagi ketenangan jiwa manusia. Mendengar perumpamaan itu, sebagian orang kafir mulai berpikir, mereka mengakui bahwa memiliki satu Tuhan jauh lebih masuk akal. Inilah yang disebut bayinah atau penjelasan yang sangat jelas yang mampu mengubah mindset seseorang dari kesesatan. Tugas orang alim adalah menjelaskan. Al-Quran disebut mubin karena ia berfungsi menjelaskan. Jika kita tidak bisa menjelaskan kebenaran dengan logis, maka orang tidak akan tertarik. Kebenaran harus disampaikan dengan cemerlang agar bisa diterima oleh akal sehat manusia. Nabi Muhammad itu ummi, bukan karena tidak pintar, tapi agar kemurnian wahyu terjaga. Beliau tidak berbicara berdasarkan analisa pengamat atau rekayasa pikiran sendiri. Semua yang keluar dari lisan, beliau adalah murni bimbingan wahyu yang sifatnya permanen. Seringkali kita bingung menghadapi masalah dunia, seperti fluktuasi ekonomi atau harga barang. Nabi mendidik kita untuk melihat ketetapan Allah. Sebelum masalah itu ada, takdir sudah tertulis. Kita harus belajar untuk tidak terlalu reaktif terhadap urusan duniawi. Kesalahan orang zaman sekarang adalah ingin perubahan yang instan. Padahal Kanjeng Nabi saja melakukan perubahan secara bertahap. Beliau mendatangkan penjelasan sedikit demi sedikit sampai pikiran orang benar-benar terpisah dari tradisi lama yang salah dan keliru. Ketika kebenaran datang, seringkali pembawanya dianggap sebagai pemecah belah. Nabi pun sempat dianggap provokator karena merusak kesepakatan lama tentang berhala. Namun karena kecanggihan logika kenabian, tuduhan itu perlahan luntur oleh cahaya kebenaran. Al-Quran menantang, jika benda-benda itu Tuhan, apa yang telah mereka ciptakan, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Tentu tidak. Bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Logika ini sangat sederhana, namun mematikan bagi kesyirikan. Ada yang menganggap manusia sebagai Tuhan. Namun bumi ini sudah ada jauh sebelum manusia itu lahir. Bagaimana mungkin Tuhan lahir di tempat yang sudah diciptakan sebelumnya? Logika waktu ini menunjukkan bahwa Sang Pencipta haruslah yang paling awal, tanpa permulaan. Saya sangat mengagumi kecerdasan kenabian dalam berdialog. Beliau tidak selalu mengancam dengan raka, tapi seringkali membangkitkan kesadaran fitrah manusia. Mari kita dengar kisah seorang pemuda yang ingin masuk Islam namun meminta izin untuk tetap berbuat zina. Pemuda ini berkata jujur bahwa ia tidak bisa hidup tanpa wanita. Para sahabat marah mendengarnya, tapi Nabi justru menyuruhnya mendekat. Nabi tidak menghakimi, melainkan mengajak pemuda itu berdialog dengan hati nurani dan logika kasih sayang sebagai seorang manusia. Nabi bertanya, apakah kamu suka jika ibumu dizinai orang lain? Pemuda itu menjawab, tentu tidak demi Allah. Nabi menjelaskan bahwa orang lain pun tidak suka jika ibu mereka diperlakukan demikian. Inilah cara Nabi membangkitkan rasa empati di dalam jiwa. Nabi terus bertanya tentang anak perempuan, saudara perempuan, hingga bibinya. Pemuda itu selalu menjawab tidak setuju. Akhirnya ia sadar bahwa zina adalah perbuatan yang melukai martabat keluarga banyak orang. Kesadarannya bangkit dan ia pun bertobat dengan penuh kerelaan. Begitulah cara Nabi. Beliau membangkitkan fitrah kemanusiaan. Zina menjadi menjijikkan bukan hanya karena hukum, tapi karena akal sehat melihat betapa kriminalnya perbuatan itu. Inilah kehebatan ilmu, yaitu membuat orang sadar dari dalam hati mereka sendiri. Terakhir, mari kita bahas tentang amal. Allah menciptakan malam dan siang untuk saling menggantikan. Jika kita luput beramal di siang hari, gantilah di malam
Jangan sampai karena terlewat satu waktu, kita malah membatalkan niat baik sama sekali. Itu kerugian besar. Sayyidina Ali punya kebiasaan unik. Jika punya uang, beliau membaginya jadi 4. Sedekah secara terang-terangan, secara rahasia, di waktu siang dan di waktu malam. Beliau ingin semua ayat tentang sedekah dalam Al-Quran pernah beliau praktekkan dalam hidupnya. Kadang kita terlalu takut disebut ria sehingga tidak mau bersedekah terang-terangan. Padahal Allah juga menyuruh sedekah terang-terangan sebagai syiar. Lakukan saja keduanya. Yang penting hati tetap merasa sebagai hamba yang butuh Allah, bukan butuh pujian dari manusia. Hidup harus seimbang antara ilmu dan amal. Orang alim yang barokah adalah yang mau telaten menjelaskan ilmu kepada umat. Jangan bosan menjelaskan kebaikan, karena hidayah seringkali datang melalui penjelasan yang jernih dan menyentuh akal sehat manusia. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.